Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel belajar matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari jarak titik ke bidang, yaitu jarak dua garis sejajar. Oke, kita mulai. Jika ada dua garis sejajar, maka jarak kedua garis dapat ditentukan dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, gambar berikut menunjukkan garis G dan garis H adalah dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis tersebut adalah garis A aksen. Jadi jarak kedua garis itu harus siku-siku, ya, ditarik garis siku-siku. Jadi DA siku-siku, kemudian begitu juga DA aksen juga siku-siku. Nah, maka jarak kedua garis adalah panjang ruas garis A aksen. Oke, kita lihat contoh pertama. Perhatikan gambar berikut. Kubus dengan panjang rusuk 4. Tentukan jarak antara garis AB dan garis HG. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa dua garis dikatakan sejajar itu apabila dia terletak pada bidang yang sama. Jadi bidang, misalkan pada soal ini adalah bidang ABGH, ya, maka garis AB dan garis HG sejajar. Nah, maka jarak kedua garis, yaitu garis AB dan garis HG ini adalah diwakili oleh panjang garis BG. Jadi HG AB siku-siku di C, ya, diwakili oleh panjang garis BG. Nah, perhatikan segitiga siku-siku di C, ya. Jadi kita ambil di sini untuk menentukan jarak AB dengan HG yang diwakili oleh BG ini. Jadi jaraknya ini adalah BG, ya, karena HG siku-siku terhadap BG, begitu juga AB siku-siku terhadap BG. Maka kedua-duanya sudah siku-siku, berarti jarak dari titik B ke G, ya, jarak dari titik ke titik. Atau bisa juga diwakili oleh AH, ya, sama saja ini AH. Nah, siku-siku di C dengan panjang BC 4. Nah, BC ini adalah rusuknya dan CG-nya adalah juga 4. CG juga 4. Nah, sehingga BG bisa kita cari dengan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC-nya 4, CG-nya 4, sehingga ketemu akar 32, dan kalau disederhanakan 4 akar 2. Atau kalian bisa juga, karena di sini sudah melihat bahwa segitiga siku-siku di C, maka sisi siku-sikunya sama, yaitu di sini 4, di sini 4, berarti di sini BG-nya adalah 4 akar 2. Ingat rumus waktu di kelas 10 atau 11, A siku-siku di C, maka A akar 2. Jadi sisi siku-sikunya sama panjang, berarti nanti sisi miringnya adalah A akar 2. Ini boleh langsung ke sini, ya. Nah, sehingga jaraknya adalah 4 akar 2. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitung jarak AK dan LG, di mana K adalah perpotongan garis perpotongan diagonal G dan HF, dan L adalah perpotongan diagonal AC dan BD, ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar berikut. Nah, ini adalah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12, dan yang ditanyakan di sini adalah K adalah perpotongan EG dan HF. Ini EG, ini HF, maka di sini adalah titik K. Kemudian L adalah perpotongan AC, ini AC, BD, di sini L. Nah, yang ditanyakan adalah jarak AK, ini AK, ini AK dengan jarak LG.
Ini adalah dua garis yang sejajar. Kenapa? Karena dia terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ACGE ya. Nah, maka untuk menentukan jarak ini kita tidak bisa menentukan panjang KG ini sebagai jaraknya, jarak kedua garis. Kenapa? Karena garis KG dengan garis AK ini tidak tegak lurus. Ya, ini tidak tegak lurus. Berarti nanti jaraknya itu adalah dari sini kita tarik garis ke sini, tegak lurus di sini. Nah, sehingga untuk lebih gampangnya bisa kita buat segitiganya siku-siku di K. Jadi ini kita tarik garis ini sama ya, lurus, sehingga ketemu nanti segitiga LGK atau KGL ya. Segitiga KGL kita pindah keluar, siku-siku di K. Jadi antara KG dengan KL ini adalah siku-siku. Nah, tapi KG dengan KA tidak siku-siku, makanya tadi tidak bisa ditentukan jaraknya itu adalah dari sini dari K ke G ya. Jarak AK dengan jarak LG itu tidak bisa sama dengan KG. Kenapa? Karena dia KG dengan AK tidak siku-siku. Tadi syarat jarak kedua garis itu harus siku-siku, maka harus kita buat segitiga ya. Kita buat segitiga, yaitu segitiga KGL ya, segitiga KGL. Nah, di sini KL adalah 12, ini KL 12 karena sama dengan ini. Kemudian KG adalah 6 akar 2, KG, mana KG? Ini KG 6 akar 2. Kenapa jadi 6 akar 2? Karena di sini 12, di sini 12, maka EG-nya adalah 12 akar 2. Nah, karena ini tengah-tengah, berarti nanti 12 akar 2 dibagi 2 menjadi 6 akar 2. Maka ini KG-nya adalah 6 akar 2. Nah, sehingga LG bisa kita cari dengan teorema Pythagoras karena di sini siku-siku ya. Nah, ini LG-nya adalah sama dengan akar LC kuadrat tambah CG kuadrat. LC-nya 6 akar 2, CG-nya 12, 6 akar 2 dikuadratkan 72, 12 kuadrat 144, 144 tambah di 72 adalah 200 akar 216. Nah, akar 216 kalau disederhanakan adalah 6 akar 6 ya, 6 akar 6. Nah, sehingga panjang LG adalah 6 akar 6. Nah, jadi jarak yang kita cari itu sebenarnya adalah diwakili oleh K aksen dari sini ke sini. Inilah jaraknya, karena ini di sini siku-siku, di sini juga syaratnya harus siku-siku. Jadi dari titik ke titik harus siku-siku, tidak bisa titik sini ke ujung sini, tidak bisa. Walaupun ini adalah garis LG ya. Oke, tadi itu konsepnya, dia harus siku-siku dulu. Nah, sehingga kita bisa menggunakan luas segitiga ya, sama seperti kemarin untuk menentukan K aksen ini adalah dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi alasnya KL, tingginya berarti KG, atau alasnya KG, tingginya KL, karena di sini siku-siku. Atau bisa juga menggunakan alasnya adalah LG. Apabila alasnya LG, maka tingginya adalah K aksen. Nah, K aksen ini yang akan kita tentukan, yang akan kita cari, yaitu jarak garis AK dengan garis LG. KG-nya 6 akar 2, KL-nya 12, kemudian LG-nya 6 akar 6, dan KK aksen yang akan kita tentukan. Sehingga ini 6-nya bisa kita coret ya, 6 di sini coret dengan 6 di sini, sehingga nanti di sini sebelah kiri tersisa 12 akar 2, sebelah kanannya akar 6, KK aksen. Sehingga KK aksen adalah 12 akar 2 dibagi akar 6. Karena ini adalah berbentuk akar penyebutnya, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 6 kali akar 6. Sehingga ketemu 12 akar 12 per 6. Ini 12 akar 12 hasil kalinya, yang di bawah ini hasil kalinya ketemu 6. 12 bagi 6, 2. 2 akar 12. Akar 12 sederhanakan lagi menjadi 2 akar 2, karena 2 akar 3. Nah, 12 itu adalah 4 kali 3, akar 4, 2. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Nah, sehingga jarak garis AK dengan garis LG adalah 4 akar 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal CBT, nanti dikerjakan di CBT. Yang pertama, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 3. Jarak garis DE ke garis CF adalah, ini pilihan jawabannya, soal pilihan ganda.
Kemudian yang kedua, soal yang berikutnya adalah perhatikan gambar balok berikut dengan panjang rusuk 12, lebar 9, tingginya 10. Jarak antara garis AH dengan garis BC, AH dengan BC ya, adalah, ini pilihan jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 7, titik M adalah titik potong garis AC dan BD ini. Kemudian titik N adalah titik potong EG dengan HF. Nah, jarak antara garis EM dan CN. EM, mana EM? Ini EM dengan CN. Ini dua garis yang sejajar yang berwarna biru ini. Nah, ini yang akan ditentukan jaraknya. Jadi kalian tidak bisa menentukan jaraknya itu adalah jaraknya adalah E ke N, karena EN tidak siku-siku dengan EM. Begitu juga nanti CN tidak siku-siku dengan NE, sehingga ini tidak bisa disebut jarak. Jadi jaraknya nanti bisa kalian buat segitiga ya. Nanti buat segitiga menggunakan luas segitiga sama dengan contoh nomor 2 tadi. Kemudian yang ketiga adalah kubus PQRS TOVW dengan panjang rusuk 5 akar 3. Yang 5 akar 3, jarak antara garis QR dengan garis TW. TW ini QR. Jaraknya adalah, ini pilihan jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjawab soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.